Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi MX Train, yang katanya kemarin tuh udah ada gejala-gejala mau scam, tapi kok kayak gak ada perubahan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang mau gabung MX Train inbox ya, gratis magang 4 hari. Terus di sini juga masih tetap ada pertemuan-pertemuan kayak gini guys, kayak alhamdulillah lancar, sukses, jaya-jaya MX Train. Nih kayak gini nih. Ini kayak nuansa berkah Ramadan nih yo. Kalau kita lihat videonya nih. Seperti ini. Yang mudah-mudahan diberikan syafaat di kemudian hari di akhirat nanti. Sebenarnya kok kegiatannya sih positif-positif aja ya, nggak ada yang salah ya. Cuma investasinya yang memang dipertanyakan guys ya, kayak untuk legalitasnya. Terus MX Train ini ada loh perusahaan aslinya ya, jadi udah jelas kayak sebenarnya aplikasi yang buat investasi yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia ini itu penipuan ya, tapi orang-orang masih tidak percaya karena masih terbukti membayar dan yang lainnya gitu ya. Oke. Sini ada kantor juga ya. Oke, terus ini ya. Aplikasi analisa pasar yang wajib kamu coba. Nah, ini ya. Kayak gini-gini deh pokoknya. Ini katanya lagi ada mau buka kantor baru ya buat MX Train. Jadi dia tuh modusnya dengerin musik bisa menghasilkan uang ya. Kan wakadidaw ya, kayak wow banget dong kalau kayak gitu ya. Oke, terus kalau kita lihat nih, kegiatannya sekali lagi kegiatan positif yang dilakukan. Entah berbagi, entah ngasih sembako, entah ngadain pertemuan ya. Kegiatannya positif semua sih menurut gue, kayak mungkin kalau sosialisasi pun nama-nama ilmu, cuman kalau dibalut di dalam ataupun dibaliknya adalah money game skema ponzi, itu nggak ada yang dibenarkan ya guys. Kayak ya kita tahu duitnya pasti dari situ, diputer-puter dari situ aja gitu. Jadi sekali lagi buat kalian hati-hati yang kalau mau join ya. Ini masih di 27 Maret guys. Masih banyak pertemuan bagi-bagi takjil seperti biasa. Kayak gini ya. Kalau di Facebook nih masih, oh ini ada apa nih? Rapat offline dan buka puasa bersama di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wow, deket nih ya. Di daerah Jakarta ya guys. Oke, terus ini ya 23 Maret. Ini perusahaan MX Train yang dibangun di Jalan Suntai nomor 4 Barubar, Kecamatan Payung, Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Oke. Ini kayak gini-gini ya udah sering banget terjadi ya. Kalau kalian kedengeran bising, gue minta maaf ya, karena gue lagi di balik kampung mudik gitu ya. Jadi mungkin suasananya agak sedikit berbeda. Nah, cuma di sini ya kayak gini-gini tuh ya kayak cuma apa ya? Mereka mau menunjukkan eksistensi, mereka pengen nunjukin kalau mereka ini beneran hadir untuk masyarakat dan memberikan yang terbaik gitu ya, untuk bisa orang-orang nih hasilkan uang gitu ya. Tapi one day ini bermasalah, kalian wajib datang ke kantor ini deh ya. Kalau gue saran kayak jangan mereka nanti punya alibi-alibi apa yang ya sebenarnya nggak masuk akal gitu untuk alibinya. Jadi sekali lagi kalian wajib hati-hati ya guys. Kalau mau investasi tuh cari tahu terlebih dahulu, jangan ngelihat cuma untungnya aja ya. Jadi ada penayangan di TVRI Riau ya. Nih ya, tayangan di TV Riau ya guys, bukan nasional nih ya. Oke, jadi bukan TVRI yang nasional, tapi ini lebih ke yang daerah gitu ya, per daerah. Itu live streaming sini 3 Maret 2025 ya. Supervisor utama MX Train Pekanbaru. Jadi one day kalau ini bermasalah ya guys, kalian tahu ya mesti kemana. Kalian mesti minta pertanggungjawaban siapa ya. Jadi kalian bisa langsung tanyakan sama supervisor ini. Apalagi kalau kalian misalnya di daerah Pekanbaru ya. Oke. Ini kalau kita lihat
aja. Oke, ini seperti ini ya. Tuh. Cuman memang gini ya, mau masuk TV pun, terus juga waktu itu sempat rame-rame ada promosi di stasiun kereta api atau di dalam kereta tuh ada Jombingo, terus sewa-sewa artis, banyak banget influencer yang suruh promosiin, tapi ternyata di balik itu apa? Ya money game, skema Ponzi yang pastinya cuma penipuan aja. Dan kalau kita lihat dari kemarin-kemarin tuh Weapon udah KO. Nah ini menurut gue nih MXN tinggal nyusul aja bentar lagi gitu ya. Apalagi ini nuansa Lebaran ya. Mereka juga gue yakin lagi persiapan untuk aplikasi sejenis yang baru gitu ya. Yang mereka bisa gunakan untuk ya balik lagi untuk menipu gitu ya. Untuk cari korban yang mau ya tanda kutip berinvestasi di sini ya. Tapi sekali lagi hati-hati buat kalian yang mau investasi di sana ya. Oh ini juga nih kantornya nih. Wih masih disegel-segel semua guys. Wih masih diplastikin semua. Wih. Cuan. Ya mau sebanyak apapun kantor cabangnya di daerah, yang memang dipertanyakan adalah kok di daerah banyak banget cabangnya, tapi kantor pusatnya itu di mana? Di Amerika sono. Itu kan MXN yang asli. MXN yang asli itu tidak membuka investasi seperti ini ya guys. Dia tuh cuma murni sebagai media ataupun website yang berjalan di bidang musik ya, dan tidak membuka investasi secara umum. Mungkin ya kalau investor ya investor gede gitu ya, bukan duit receh-recehan yang dilakukan di masyarakat kita. Nah kalau melihat dari kasus Wipon gitu ya, ini kan sama juga gitu ya, kayak dana orang ya dibilang untuk investasi, nanti balik duit dan seterusnya gitu ya. Ujung-ujungnya ya tipu-tipu baik gitu kan. Nah akhirnya rame kan, kalau Wipon tuh cukup rame sampai lapor ke polisi, sampai masuk berita juga, sampai ada orang tuh yang sampai miliaran guys ya. Jadi sekali lagi kalian kalau misalkan mau berinvestasi wajib banget untuk dicek dulu ya. Terus balik lagi di sini ada acara amal ya, tuh bagi-bagi takjil. Sekali lagi nih kegiatannya sangat amat positif banget ya guys, positif banget. Ya sekelas perusahaan besar aja mungkin nggak bisa kayak gini ya. Ini money game skema Ponzi begini gitu ya. Cuman balik lagi ya, duitnya tuh duit kagak jelas guys, asli ya. Jadi sekali lagi hati-hati, dan gue masih tetap pantau ya. Ini udah ada yang ngepost juga nih 21 Maret, hati-hati dengan rayuan investasi bodong. MXN adalah salah satu contoh investasi bodong yang pernah beroperasi di Indonesia. MXN adalah sebuah platform investasi online yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan cara berinvestasi di pasar valuta asing atau falas dan kripto. Sebenarnya sih lebih ke cara dengerin musik kalian dapat duit gitu ya, entah di dalamnya itu apa, tapi kan udah jelas ini penipuan ya, udah jelas tipu-tipu baik. Itu ya guys, jadi sekali lagi kalian wajib hati-hati sebelum berinvestasi. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.